Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim alladhi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Di sini kita membahas hadis-hadis sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan di malam yang baik ini insyaallah kita lanjutkan membaca hadis-hadis dalam bab kaifiyah salat, tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Nah, ini kita sampai, kalau di kitab saya mungkin nomornya berbeda, di nomor kitab saya nomor 33 dari awal bab. Nah, kalau di buku yang ini yang terjemah hadisnya dari awal kitab nomor 324 atau halamannya halaman 152. Nah, yang sampul kuning ini halaman 152. Hadis paling atas. Kirangan yang sampul merah. Kalau yang sampul ini 152. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama kita baca disampaikan oleh sahabat mulia Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron ba'dar ruku', bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron, beliau pernah melaksanakan kunut syahron selama sebulan penuh. Nah, ini cerita Anas bin Malik. Nabi itu pernah dalam sholatnya itu baca doa kunut selama sebulan penuh. Dan seluruh sholat yang
kita kenal dengan kunut napa niku? Kunut nazilah. Kunut jika terjadi peristiwa-peristiwa besar. Seperti kemarin kan kita juga mriki kunut mboten. Waktu pandemi awal-awal dan marak-maraknya itu banyak di masjid-masjid kita yang kunut supaya terhindar dari wabah. Tapi mungkin tidak kunut gitu, soalnya masjidnya ditutup. Tapi sholat di rumah pun tidak apa-apa baca kunut. Tidak harus di masjid. Nah ini Nabi pernah. Nah peristiwanya apa? Ini kita baca hadisnya. Nabi pernah membaca doa kunut selama sebulan penuh, yaitu ba'dar ruku', setelah ruku'. Nah, di rakaat terakhir setelah ruku' bangun iktidal lalu membaca doa kunut. Nah waktu itu tentang apa? Yad'u ala ahya'in minal Arab. Rasulullah itu berdoa, doanya itu mengutuk beberapa suku atau kabilah dari kalangan bangsa Arab. Nah, summa tarokahu. Kemudian setelah 1 bulan itu beliau kunut full 1 bulan, habis itu tarokahu, beliau meninggalkannya, tidak baca kunut lagi. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kalau kita baca riwayatnya yang panjang, itu ada peristiwa besar waktu itu, yaitu terbunuhnya atau dibantainya 70 orang sahabat. Jadi dibunuhnya 1 orang sahabat saja sudah luar biasa. Ini 70 orang sahabat dibantai oleh beberapa kabilah. Nah, waktu itu di sini juga disebutkan di keterangan di kitab saya, yaitu dari suku Ri'al, suku Usayyah, suku Zakwan, dan Bani Lahyan. Itu ada 4 suku. Suku Ri'al, Usayyah, Zakwan, dan Bani Lahyan. Sebelumnya mereka itu mengutus ke Madinah orang, minta kepada Rasulullah agar diutus sahabat-sahabat untuk ke suku mereka, mengajarkan agama Islam kepada mereka. Nah, ternyata Masya Allah Rasulullah senang, lalu mengutus sahabat-sahabat ke suku Ri'al, Usayyah, Bani Lahyan tadi. Tidak tanggung-tanggung dikirimlah 70 orang sahabat. Ternyata begitu sampai di daerah itu mereka dibunuh, dibantai di kampung-kampung itu. Masya Allah. Ini luar biasa, kejadian yang luar biasa, pembantaian 70 orang sahabat. Nah, Rasulullah marah besar waktu itu. Ini luar biasa, 70 orang sahabat beliau dibantai. Nah, merespon kejadian itu kemudian Rasulullah melaksanakan kunut nazilah, membaca doa kunut di setiap rakaat terakhir sholat 5 waktu itu, setelah ruku. Nah, setelah 1 bulan, bahkan tidak sehari 2 hari, bahkan 1 bulan beliau melakukannya. Summa tarokahu, setelah 1 bulan beliau selesai, tidak melakukan kunut lagi. Nah, itu hadisnya sahih, disepakati kesahihannya oleh
Imam Bukhari dan Muslim. Sampai di sini tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, selanjutnya wali Ahmad wad-Daraqutni, dan di riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis yang sama, yaitu Nabi pernah kunut selama 1 bulan. Wazada, tapi di riwayat Ahmad dan Daraqutni ada tambahan redaksi ini. Wa amma fis subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Nah, ini riwayat Ahmad dan Daraqutni ada tambahan redaksi wa amma fis subhi, adapun kunut di dalam sholat subuh, falam yazal, beliau terus melakukannya, yaknutu, beliau terus melakukan kunut, hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat meninggalkan dunia ini. Nah, ini dalil bagi yang melaksanakan kunut subuh. Nah, tadi yang pertama tadi kunut nazilah selama 1 bulan penuh, lalu beliau berhenti. Nah, dalam hadis yang kedua ini, tapi ada yang beliau tetap lakukan kunutnya itu, yaitu di sholat subuh. Wa amma fis subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun kunut subuh beliau terus lakukan sampai beliau wafat. Nah, lalu kenapa kaum muslimin kok hanya sebagian yang kunut subuh, sebagian lagi tidak? Nah, kalau yang pertama tadi disepakati muttafaqun alaih sahih Bukhari Muslim. Nah, yang kedua ini ulama ahli hadis mendiskusikannya mengenai derajat sanad atau derajat hadis ini, apakah sahih atau dhaif. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kaum muslimin juga berbeda. Kalau para ulama diskusinya pakai ilmu. Nah, kadang-kadang orang-orang awam ikutan diskusi, maka jadi ribut. Nah, coba saya bacakan keterangan di sini. Darajatul hadis, derajat hadisnya apa? Kalau yang pertama tadi sepakat semua sahih. Nah, yang kedua ini yang tentang kunut subuh. Nah, ziyadatu Ahmad wa Daraqutni sahhahaha al-Hakim. Hadis ini kunut subuh ini, hadis kunut subuh disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ibnu Madini, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, makanya resmi dalam mazhab Syafi'i kalau subuh itu pakai kunut. Menurut beliau hadis ini sahih. Nah, tapi menurut ulama-ulama yang lain, termasuk Imam Ahmad bin Hambal yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Nah, dari situ kemudian terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama, sampai turun ke bawah-bawah. Nah, ada yang subuhnya yang jelas-jelas sahih saja, yang disepakati kesahihannya, nah, akhirnya dia tidak pakai kunut subuh. Ada yang berpendapat, oh ini baik kunut subuh ini isinya doa, dan sebagian ulama juga mensahihkannya, kita pakai kunut saja subuh. Nah, itu
sudah dari dulu, sejak zaman salaf dulu sudah ada perbedaan itu. Nah, baik. Ini hadis bagi yang melaksanakan kunut subuh. Nah, wa amma fis subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun dalam kunut subuh beliau terus melakukannya hingga beliau wafat meninggalkan dunia ini. Nah, baik, nanti kita hadis-hadis setelah ini juga kita dapat pengetahuan, informasi mengenai kunut ini. Langsung dari hadis-hadis Nabi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaknutu illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin. Kata Anas, Nabi itu tidak pernah kunut kecuali untuk mendoakan keselamatan suatu kaum atau mendoakan mengutuk kaum suatu kaum yang berbuat zalim. Nah, ini kata Anas, Rasulullah kalau kunut itu isinya itu mendoakan kaum yang sedang tertimpa musibah atau sedang terzalimi. Ya, seperti kemarin waktu wabah ini sedang itu kita kunut, minta keselamatan kepada Allah melalui doa kunut itu. Atau da'a ala qaumin, seperti di hadis yang pertama tadi, doa isinya mengutuk kaum yang berbuat zalim. Nah, misalkan ini syalnya Pak Mehmet ini ada bendera Palestinanya. Nah, misalkan ya beberapa kali Israel menyerang Palestina. Nah, lalu kita membaca doa kunut minta kepada Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina, sekaligus mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu da'a liqaumin, isi kunutnya itu mendoakan keselamatan suatu kaum atau melaknat atau mengutuk kaum yang berbuat zalim. Nah, misalkan kemarin Gunung Semeru meletus, ya. Selain ada yang berangkat menjadi relawan, ada yang ngirim dana dan seterusnya, saudara yang lain yang tidak ikut berangkat bisa membantu dengan doa kunut. Nah, kunut untuk keselamatan warga Lumajang dan sekitarnya. Baik. Kemudian berikutnya, wa an Sa'ad ibni Tariq al-Asja'i, dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i radhiyallahu anhu. Qala, Sa'ad berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai ayahandaku. Ya abati itu panggilan sopan. Nah, kalau yang biasa itu ya abi. Nah, kalau abati itu, abi itu, kalau abi itu ayah, maka abati itu ayahanda gitu, atau romo. Nah, itu abati. Begitu juga manggil anak, ya ibni, wahai anakku. Nah, ada alusnya, ya bunayya, wahai Ananda.
Nah, itu dalam bahasa Arab juga ada. Nah, ini si Sa'ad bin Tariq ini manggil bapaknya, ya abadi, wahai ayahandaku, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah. Engkau kan dulu sholat di belakang Rasulullah, jadi makmumnya Rasul. Engkau pernah jadi makmumnya Rasulullah. Wa Abi Bakar, setelah Rasulullah wafat, engkau jadi makmumnya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, engkau jadi makmumnya Umar. Setelah Umar wafat, engkau jadi makmumnya Utsman. Dan setelah Utsman wafat, engkau jadi makmumnya Ali. Nah, apa yang mau ditanyakan? Afakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka melakukan kunut subuh? Nah, ini ditanyakan langsung ke yang sholat bersama Nabi. Nah, saat nanya ke bapaknya, sinten bapaknya? Tariq. Nah, ini kan Sa'ad bin Tariq. Nah, Pak, jenengan kan dulu sholat langsung jadi makmumnya Nabi, jadi makmumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, mereka itu kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Nah, ini jelas sekali pertanyaannya. Nah, qala ai bunayya muhdatsun. Jawabannya Tariq radhiyallahu anhu, ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun, itu perkara baru. Nah, ini jawabannya Tariq. Dulu kita ndak melakukannya bersama Nabi, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita ndak melakukan kunut subuh. Nah, baru-baru saja muhdatsun, baru-baru ini saja ada. Nah, ini dalil yang menjadi pegangan kuat bagi yang tidak melaksanakan kunut subuh. Nah, jadi sudah kita baca nggih dua-duanya, ada dalil kunut subuh, ada dalil kunut nazilah, ada dalil kunut subuh, ada dalil yang tidak kunut subuh. Saya belum pernah sholat subuh ten mriki. Ini yang mazhab yang mana di sini? Oke. Dikasih dikasih space. Alhamdulillah. Nggih, akur nggih. Nah, ini rawahul khamsah, hadisnya diriwayatkan oleh 5 imam hadis kecuali Abu Dawud. Nah, ini 5 itu kan Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Tapi kecuali Abu Dawud. Abu Dawudnya tidak masuk. Baik. Nah, di sini ditegaskan oleh pensyarah, ajma'al ulama ala anna fi'lahu au tarkahu la yubtilus shalah. Nah, ini perlu digarisbawahi, penjelasan yang sangat penting. Ini dari para ulama, ajma'al ulama, semua ulama sepakat bahwa melakukan kunut subuh atau meninggalkannya la yubtilus shalah, tidak ada urusan dengan batal atau tidaknya sholat. Sholatnya tetap sah, mau pakai kunut atau tidak. Ini jelas. Wa innamal khilaf fistihbabi tarkihi awit tafsil fidal. Tapi yang didiskusikan para ulama itu yang lebih utama pakai kunut atau tidak. Nah, jadi tidak ada
ribut-ribut soal pakai kunut atau tidak, itu tidak ada efeknya pada keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah mau pakai kunut atau tidak. Tapi yang didiskusikan ulama itu lebih afdol pakai kunut atau tidak. Karena masih ada Pak, sampai zaman kayak gini ada yang karena masjidnya pakai kunut subuh akhirnya tidak sholat di situ. Ada yang sebaliknya masjidnya tidak pakai kunut, akhirnya nyari masjid yang pakai kunut. Seharusnya sudah selesai urusan seperti ini. Umat jangan dipecah-pecah terus gara-gara perkara yang bahkan yang tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Tidak ada. Ini ditegaskan tadi. Semua ulama sepakat pakai kunut atau tidak itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Hanya mana yang lebih utama. Ada yang berpendapat lebih utama tidak pakai, ada yang berpendapat lebih utama pakai. Baik. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian dan seterusnya, kajian hadis-hadis. Nah, para ulama mazhab mengambil kesimpulan. Nah, ini mengenai kunut nazilah. Kalau kunut nazilah, jumhur ulama semua sepakat. Mayoritas ulama kunut nazilah. Yang ada perbedaan itu kunutus subhi. Kunut ketika sholat subuh terbagi dua. Nah, ini pas dua-dua dari 4 mazhab itu. Kunut subuh ini mazhabnya Asy-Syafi'i dan Maliki. Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu kunut subuh. Subuh tidak pakai kunut itu mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Pas dua-dua. Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut, Syafi'i dan Maliki pakai kunut. Itu kesimpulan dari 4 mazhab. Nah, sini ini mazhab 4 mazhab kayaknya. Diakomodir semuanya. Bahkan 5 mazhab nih. Mazhab al-islah. Al-islah itu kan artinya akur. Cocok sama namanya. Al-islah itu damai, tentram, akur. Nah, kalau masjidnya namanya al-islah tapi ribut, itu tidak cocok. Cocok. Okay. Namanya al-islah itu mendamaikan, mengakurkan. Nah, baik. Nah, berikutnya ini mengenai doanya yang dibaca ketika kunut. Wa anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, dari Hasan, ini Hasan cucunya Nabi, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, annahu qala, Hasan berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Rasulullah pernah mengajarkanku kalimatin, beberapa kalimat, yakni doa. Aku luhunna fi kunutil witri, untuk aku baca ketika kunut witir. Nah, ini yang kemudian populer dipakai di mana-mana kunut. Momennya dulu kunut witir. Nah, baca ini, Allahumma hdini fi man hadait. Ini untuk satu orang ya. Allahumma hdini. Kalau
berjamaah maka jadi Allahumma dina. Nah, Allahumma dini fi man hadait. Nah, kalau berjamaah Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, baik. Kalau kita artikan doanya Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, beri aku petunjuk termasuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, hidayah. Ini doanya luar biasa. Wa afini fi man afait, dan selamatkanlah aku fi man afait, termasuk di antara orang-orang yang Engkau beri keselamatan. Sebenarnya doa minta selamat dari wabah ini juga sudah masuk. Ada wa'afini fi man afait, selamatkanlah aku termasuk di antara orang-orang yang Engkau beri keselamatan. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Wa tawallani fi man tawallait, dan pimpinlah aku termasuk di antara Engkau orang-orang yang Engkau pimpin. Wa barik li fi ma a'tait, dan berilah keberkahan kepadaku fi ma a'tait, di dalam apa yang Engkau anugerahkan kepadaku. Minta keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Harta banyak kalau tidak berkah ya eman, Pak. Rezeki banyak tapi tidak manfaat, sayang sekali. Makanya kita minta keberkahan. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah untukku di dalam apa-apa yang Engkau karuniakan kepadaku. Sedikit barokah itu lebih baik, apalagi banyak dan barokah. Wah. Wa qini syarra ma qadait, dan jauhkanlah aku dari syarra, keburukan, ma qadait, apa yang menjadi takdirmu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha menentukan takdir, tidak ada yang membuat ketentuan atasmu. Takdir itu kita tahu ada takdir baik, ada takdir buruk. Bisa jadi hari ini ada takdir buruk yang akan menimpa kita, tapi ternyata paginya kita baca doa ini, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka kemudian karena doa ini Allah hindarkan kita dari takdir yang buruk tersebut. Allah cabut kembali takdir yang buruk. Nah, ini penting dibaca doa ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan la yaruddul qadha illa du'a, tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Nah, jadi doa bisa merubah takdir. Jadi jangan malas berdoa. Innahu la yadhillu man walait, sungguh tidak ada yang membuat hina orang yang Engkau tolong. Kalau orang sudah ditolong oleh Allah, apapun yang dilakukan orang untuk mencelakainya, menghinanya, tidak bisa. Sudah dilindungi oleh Allah. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha berkah Engkau wahai Tuhan kami, wa ta'alait, dan maha tinggi. Rawahul khamsah, hadisnya 5, riwayat 5 imam hadis.
Wa zadat Tabrani wal Baihaqi, dalam riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi ada tambahan wala ya'izzu man adait. Nah, ini mungkin ada yang suka baca kunut subuh. Nah, ini tadi kok ndak ada ini di redaksi berikutnya wala ya'izzu man adait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la ya'iz innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Zadan Nasa'i min wajhin akhar fi akhirih, dan dalam riwayat Imam Nasa'i nah ada tambahan redaksi di akhirnya, yaitu ditutup dengan membaca sholawat. Nah, wa sallallahu ta'ala 'alan nabiyyi, itu minimalnya. Biasanya kaum muslimin yang membacanya dilengkapi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Nah, itu doa kunutnya. Sesuai yang jenengan kalau baca doa kunut ini yang dibaca atau ada doa yang lain? Ini. Nah, baik. Walil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dalam riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min sholatis subhi. Nah, dalam riwayat Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah mengajarkan doa untuk kami baca ketika kunut di sholat subuh, yaitu doa tadi yang dibaca ketika witir. Nah, kata Ibnu Hajar wa fi sanadihi dha'fun, tapi di sanadnya ada dha'fun, ada unsur lemahnya. Ya, lagi-lagi perkara derajat hadis itu sama seperti halnya dalam fikih ada diskusi. Nah, dalam hadis juga ada diskusi. Nah, karena hasil keputusan sahih atau dhaif itu hasil ijtihad masing-masing ulama. Nah, itu biasanya berefek pada praktek dalam amaliyah ibadah. Nah, baik. Hadis tentang kunutnya, kemudian tentang bacaannya sudah kita baca. Nah, berikutnya ini kebetulan hadisnya pas tentang hal-hal yang khilafiyah. Khilafiyah semua ini ya, habis ini juga tentang khilafiyah. Tentu ini disampaikan bukan supaya bingung mboten, tapi supaya lebih lapang dada bahwa ini khazanah yang perlu kita ketahui. Nah, supaya lebih lapang dada, lebih tidak kagetan ketika melihat ada yang berbeda. Tidak buru-buru, oh itu keliru, itu salah, nah, dan seterusnya. Nah, tapi ada pembahasannya, tidak buru-buru. Nah, apalagi kata-kata itu perlu dihati-hati, karena konsekuensinya kan ujung-ujungnya finnar, masuk neraka. Itu bahaya. Nah, kalau penasaran ya diklarifikasi itu gimana kok begitu. Nah, nanti kita dapat ilmu baru. Jadi tidak disimpulkan sendiri, divonis-vonis sendiri. Nah, itu yang bikin umat tidak bisa bersatu, ribut terus.
Baik. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Nah, Rasulullah bersabda begini. Idza sajada ahadukum, kalau kalian sujud, fala yabruk, jangan berlutut. Kama yabrukul ba'ir, seperti halnya berlututnya seekor unta. Unta kalau mau layah-layah itu kan berlutut, nah, dengkluk, lututnya ditaruh, diturunkan. Wal yadha, dan hendaklah meletakkan yadaihi, kedua tangannya dahulu qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Nah, sampai di sini dulu, nanti ada lanjutannya. Nah, ini hadis yang ini itu mengajarkan kita kalau sujud itu apa dulu tadi? Tangan dulu. Nah, kalau di sini tadi kalau sujud itu kedua tangan dulu, kemudian baru lutut. Nah, itu dari hadis tadi. Jadi Allahu Akbar, itu tangan dulu ditaruh, kemudian lutut. Nah, supaya katanya supaya ndak, kata Nabi supaya ndak mirip unta. Unta itu kan menurunkan lututnya dulu. Nah, nanti ada sanggahan dari Ibnu Qayyim. Riwayat Abu Hurairah ini mungkin kebalik riwayatnya, karena unta itu yang turun justru depan dulu. Nah, justru depan dulu. Nah, baik, kita baca dulu lanjutannya. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujur. Dan hadis ini lebih kuat dari hadisnya Wa'il bin Hujur. Ini menurut Ibnu Hajar. Nah, ada hadis yang lain yang juga sahih. Ini hadisnya sama-sama sahih. Ra'aitun Nabi, kata Wa'il bin Hujur, aku melihat Nabi. Tak perhatikan Nabi itu kalau sholat, idza sajada, apabila beliau sujud, wadha'a rukbataihi, beliau meletakkan dua lututnya dulu, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Nah, ini sahabat pun bisa diskusi. Kata Abu Hurairah, oh Nabi itu tangan dulu. Kata Wa'il bin Hujur, nah, Nabi itu rukbataihi, lututnya dulu baru tangan. Nah, kalau hadis yang kedua tadi lutut dulu, nah, baru tangan. Jenengan mana yang biasanya kalau sujud lutut dulu nopo tangan dulu? Persis. Dulu waktu ngaji ini, nah, guru kami waktu menjelaskan, nah, beliau seorang doktor di bidang fikih, memang ahlinya, pakarnya, juga ahli hadis dari Irak, dari Baghdad. Waktu itu beliau menjelaskan, ini dua-dua hadis ini sahih. Nah, kata beliau, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih muda, itu beliau ketika sujud mendahulukan lututnya terlebih dahulu. Nah,
wahina kaburo, ketika Rasulullah sudah agak sepuh, nah wadho'a yadaihi, beliau meletakkan kedua tangannya, nah baru kemudian lututnya. Nah, berarti faktor usia ya. Nah, jadi tidak perlu dibenturkan, ini bisa digabungkan. Yang bisa lutut dulu. Kalau butuh bantuan tangan, ya tangan dulu. Sama kayak kemarin, habis sujud, kemudian bangun, langsung berdiri, silakan. Kalau butuh duduk istirahat dulu, silakan. Nah, faktor usia menentukan. Nah, betul Pak. Betul. Ini yang kedua kalinya saya waktu kemarin di salah satu masjid juga begitu. Ada Pak RT yang protes. Bukan faktor usia saja, saya masih muda. Tapi saya kesulitan, orangnya besar. Jadi kalau beliau itu enggak dipraktekkan, saya kalau begini enggak kuat, tapi begini. Baru begini. Jadi bisanya itu seperti itu. Ideal amat tidak sanggup karena besar, badannya berat. Nah, maka beliau tangan dulu itu pun tidak bisa langsung dua, satu persatu, satu kemudian lutut. Baik. Nah itu dua hadis tadi. Kalau dibaca satu memang akan ketemu hanya satu, tapi dibaca dua-duanya, nah bisa digabungkan. Kalau penjelasan tadi itu ada faktor usia, nah ternyata ada juga faktor berat badan. Nah ini yang berikutnya ini mengenai tasyahud. Nanti ada khilafiyah lagi. Nanti tasyahudnya bagaimana? Mulainya dari bacaan apa? Ini akan dibahas di hadis ini. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, barangkali ada yang mau menambahkan. Nggih. Pada prinsipnya tadi, yang pertama kita kunut atau tidak, itu sholat kita sah. Sholat kita sah. Jadi imamnya kunut, kita tidak pakai kunut, itu sah-sah saja. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut, tapi ngasih kita waktu, nah, lalu kita kunut, itu juga sah. Tapi misalkan kata Ibnu Taimiyah, juga Imam Ahmad bin Hambal, adabnya ketika berjamaah itu mengikuti imam. Jadi kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Imamnya ndak kunut, ya ndak apa-apa, kita ndak kunut. Ikuti imam itu lebih etis, lebih adab berjamaahnya lebih hidup. Nah, ndak banyak-banyak menyelisihi imam. Itu kalau di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah termasuk yang anti kunut subuh. Tapi kalau imamnya kunut, beliau ikut kunut. Tapi secara prinsip beliau tidak sepakat. Cuma menghargai, menghormati etika berjamaah dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Okay.
Oke. 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 Sudah hafal. Oke. Baik, barangkali ada tambahan lagi. Soalnya hadis berikutnya ini panjang nanti penjelasannya tentang tasyahud. Nah, kita kan biasa melihat ketika sholat ada yang langsung diangkat jarinya, ada yang nunggu nanti asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ada yang anteng, ada yang gerak-gerak. Nah, nanti ada pembahasannya. Ada yang jarang-jarang, ada yang ada yang rapet gini, ada yang bahkan nyuantai. Oh. Nggih. Gimana? Ngapunten. Nggih. Hmm. Nggih. Nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Kalau memaksakan tetap kunut meskipun imam lanjut, nah maka kelewat gerakan imam ini sujud ini kan rukun, ya, rukun. Ternyata sudah ndak ikut sujudnya imam, imam sudah bangun lagi. Nah, tapi sebagian ulama itu memberi kesempatan hanya satu rukun. Jadi kalau hanya kelewat satu rukun itu masih boleh dilanjutkan. Nah, kalau sudah dua yang kelewat maka sudah gugur jamaahnya, hitungannya sholat sendiri. Jadi gugur jamaahnya. Dia sekarang sudah sholat sendiri, tidak ikut imam lagi. Nah, dia nggih, seharusnya sudah sendiri. Wong sudah ndak ngikuti kok. Mestinya tetap ndak apa-apa, tetap ikut jamaah. Nah, cuma kalau memegang kuat mazhab Syafi'i nanti diganti dengan sujud sahwi saja. Tidak sampai kehilangan jamaahnya. Eman. Kan bisa nanti sujud sahwi. Begitu di mazhab Syafi'i kan begitu. Kalau ndak pakai kunut subuh maka diganti sujud sahwi. Jadi ndak sampai lepas dari jamaah. Nggih. Baik, kalau tidak ada, nggih. Oke. Baik, insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.